Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita pada kesempatan saat ini memulai ibadah keluarga kita atau ibadah berayat di rumah kita masing-masing. Dan mari kita bersama-sama bersatu hati, kita masuk di dalam saat teduh. Ibadah keluarga pada kesempatan saat ini ya Bapa, kami lakukan dengan menyebut nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, serta yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra kiranya ada bersama-sama saudara-saudara sekalian. Amin. Mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan. Kita pujikan dari Kidung Pasaman Jawi nomor 9. Kita puji bait 1 dan bait yang kedua, He Sarupaning Pro Umat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu hati, kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur bersama-sama karena saat ini kami bersama bisa datang ke hadirat Tuhan di dalam ibadah keluarga yang kami lakukan di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan sudah hadir bersama-sama dengan kami untuk menuntun, membimbing, menyertai di dalam jalannya ibadah yang kami lakukan sampai selesai nanti. Kami juga serahkan apabila ada dosa dan kesalahan yang mungkin sudah kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mohon Tuhan berkenan mengampuni sehingga kami bisa menjalani hidup kami dengan penuh sukacita dan sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan. Nah, malam hari ini pada kesempatan saat ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan berkarya di dalam hati dan pikiran kami sehingga kami bisa mengerti dan kami bisa melakukan apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan melalui kebenaran firman yang akan kami baca dan kami renungkan bersama. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami semua siap mendengarkan dan berusaha untuk melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita sambut dengan kita memuji nama Tuhan. Kita pujikan dari Kidung Pasaman Jawi nomor 194, bait 1 dan bait yang keempat, Kitab Suci Kang Adi. Hey
Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada saat ini yang akan bersama-sama kita baca diambil dari Efesus pasal 5, akan kita baca ayat 1 sampai dengan ayat 6. Efesus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 6 yang demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi pencabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur, karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Jangan kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa membaca, merenungkan, terlebih mampu melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, hal atau sesuatu kegiatan atau sesuatu hal yang dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, hari demi hari terus dilakukan, itu biasanya kemudian akan disebut sebagai hal yang lumrah atau biasa. Contoh saja, memakai masker saat ini. Karena sudah disepakati bersama dan dilakukan secara terus-menerus oleh banyak orang, maka memakai masker ini dianggap sebagai hal yang lumrah. Bahkan kalau dulu kita masuk ke ATM, kalau kita masuk ke ruang ATM, kita mau mengambil uang atau mau transfer dan seterusnya, biasanya dulu ada tulisan helm harap dilepas, masker atau penutup wajah harap dilepas. Tetapi saat ini itu berubah. Hal yang lazim itu dulu itu berubah. Sekarang ya harus pakai masker meskipun justru karena ada di ruang ATM tersebut. Jadi sesuatu hal yang dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, berkesinambungan, disepakati oleh banyak orang, biasanya itu menjadi hal yang lumrah atau hal yang biasa untuk dilakukan. Nah, ketika hal ini yang dilakukan ini adalah hal yang baik, ya hasilnya juga baik. Hal yang lumrah itu menjadi hal yang baik. Tetapi bagaimana jika hal yang buruk dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus dan akhirnya hal buruk itu dianggap sebagai hal yang lumrah? Apakah ada? Ada dalam kehidupan kita. Kalau kita bicara di Indonesia tentang korupsi, kita mengetahui bersama bahwa korupsi itu seperti hal yang lumrah karena sudah dilakukan secara terus-menerus dan oleh banyak orang. Bahkan ketika ada orang-orang yang tidak ingin korupsi, justru itu yang dianggap aneh, justru itu yang akan dikucilkan, justru itu yang akan dipinggirkan. Nah, inilah masalah-masalah kita saat ini. Kenapa banyak hal buruk itu dilakukan kemudian susah untuk dihilangkan? Karena sudah dilakukan secara terus-menerus oleh banyak orang sehingga itu dianggap sebagai sebuah hal yang lumrah. Nah, mari pada kesempatan ini kita bersama-sama belajar di dalam hidup kita, khususnya melalui bacaan yang sudah kita baca bersama. Kalau kita melihat dari bacaan kita di dalam surat Efesus ini, dikatakan tadi tentang pencabulan, tentang kecemaran, tentang keserakahan, tentang orang di ayat yang keempat tadi atau yang kelima, orang sundal, orang cemar, orang serakah dan seterusnya, itu tidak menjadi bagian dari kerajaan Allah. Dalam arti mungkin di dalam kehidupan jemaat Efesus waktu itu di tengah lingkungannya
bahwa hal-hal yang tidak baik ini dilakukan memang oleh banyak orang dan secara terus menerus. Mungkin hal-hal yang buruk, kata-kata kotor, kata-kata yang melukai hati orang lain, mungkin itu sudah menjadi bagian dari kehidupan orang pada waktu itu. Sehingga di sini Rasul Paulus perlu kemudian untuk memberikan sebuah ajaran dan tuntunan kepada jemaat di Efesus supaya mereka juga tidak ikut-ikutan menganggap bahwa hal-hal yang buruk ini adalah hal yang lumrah untuk dilakukan, yang biasa saja, sehingga akhirnya justru mereka tidak sadar bahwa hal-hal itu adalah hal yang tidak baik, adalah hal yang harus dijauhi. Dan cara Rasul Paulus sangat menarik untuk mengajak jemaat Efesus tidak hanyut pada perilaku masyarakat waktu itu, dengan menyadarkan di ayat 1 ayat 2 tadi, bisa dibaca lagi, menyadarkan bahwa kita semua sebagai umat kepunyaan Tuhan, kita punya tanggung jawab untuk menjadi anak-anak terang. Anak-anak terang itu anak-anak apa? Orang-orang yang menyebarkan kasih dalam hidup kita, dalam hidup keseharian. Itu yang dikatakan tadi sebagai anak-anak terang, terus menyebarkan kasih, terus membawa kasih di dalam kehidupan keseharian. Nah, disinilah menarik ketika Rasul Paulus mengingatkan akan hal ini kepada jemaat di Efesus pada waktu itu. Untuk melawan hal-hal yang buruk, Rasul Paulus menekankan tentang perilaku kasih. Karena dengan kasih, hal-hal buruk ini tidak akan terjadi. Orang tidak akan menjadi serakah kalau dia punya kasih dalam dirinya. Orang tidak akan melakukan perbuatan cabul ketika dia punya kasih dalam dirinya. Orang juga tidak akan mengeluarkan kata-kata yang melukai hati orang lain ketika juga dia punya kasih dalam dirinya. Nah, inilah yang ditekankan oleh Rasul Paulus dalam mengantisipasi kehidupan jemaat di Efesus pada waktu itu. Dan yang menarik lagi adalah Rasul Paulus mengatakan bahwa kenapa kita sebagai anak-anak terang, anak-anak orang-orang yang harus membawa kasih ini, kenapa itu menjadi tugas dan panggilan kita? Karena Kristus sudah lebih dulu mengasihi kita. Dan kasih Tuhan itu kasih yang tanpa syarat, kasih yang sempurna, sehingga sudah menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita juga saat ini untuk terus menyebarkan kasih di dalam kehidupan keseharian kita. Sehingga dalam hal ini kata-kata Rasul Paulus di dalam surat Rasul Paulus ini menjadi kata-kata yang mutlak untuk dilakukan. Yang pertama tadi, kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan cemar, jelas kita tidak bisa menjadi bagian dari karya keselamatan Allah, tidak menjadi bagian dari kerajaan Kristus dan Allah, dikatakan di ayat 5 tadi. Kita harus bagaimana? Ya, kita harus mengasihi supaya kita tidak menjadi bagian orang-orang cabul, orang-orang cemar, orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Dan kenapa kita harus terus mengasihi? Karena Kristus sudah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, inilah peringatan yang sangat berharga disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, dan harapannya juga kepada kita saat ini. Ketika kita mengoreksi kehidupan kita saat ini, mari kita melihat bersama-sama, banyak atau tidak perbuatan-perbuatan yang tidak baik, tetapi menjadi perbuatan-perbuatan yang lumrah di dalam hidup kita. Banyak sekali saya rasa kalau panjenengan mau cari contoh-contoh hal yang tidak baik tetapi menjadi lumrah karena sudah dilakukan oleh banyak orang, banyak sekali. Nah, mari kita juga bersama belajar, karena kita dipanggil bukan untuk kemudian ikut begitu saja dalam situasi kondisi yang ada, tetapi kita juga dipanggil untuk mewartakan kasih supaya kita tidak terhanyut dalam situasi kondisi yang tidak baik. Contoh saja, kalau kita bicara soal pandemi, kita bicara soal corona ini, pemakai masker itu kan pada saat ini, sampai saat ini itu masih keharusan. Tetapi kita lihat saja di sekitar kita, apakah orang tertib memakai masker? Saya rasa sudah mulai tidak tertib saat ini menggunakan masker, khususnya di tempat umum.
Nah, tapi bukan berarti kemudian kita ikut-ikutan dan membuat akhirnya tidak memakai masker itu menjadi hal yang lumrah, karena situasi kondisi kita masih belum benar-benar baik. Kita masih harus menjaga jarak, kita harus masih memakai masker untuk supaya kita tidak menulari orang lain. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Mari kita miliki kasih di dalam diri kita supaya kita bisa terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau ada hal yang tidak baik meskipun dilakukan oleh banyak orang, kita jangan ikut di situ. Tetapi mari kita kemudian tetap pada jati diri kita, pribadi-pribadi yang punya kasih, yang senantiasa menjadi anak-anak terang, bersaksi, melakukan kebaikan di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga tetap nanti tidak sampai hal buruk itu menjadi hal yang lumrah dilakukan oleh banyak orang. Nah, mari kita lakukan itu dalam hidup kita. Kita terus berusaha, meskipun berat, meskipun tidak mudah, tetapi seperti disampaikan Rasul Paulus tadi, Kristus sudah mengasihi kita lebih dahulu, dan kasih Kristus itu tanpa syarat. Maka itulah yang jadi pedoman kita untuk terus bisa mengasihi Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi anak-anak terang yang mewartakan cinta kasih Tuhan, membawa kebaikan bagi kita juga bagi orang-orang di sekeliling kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari bersama-sama kita sambut kebenaran firman Tuhan ini dengan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Pasaman Jawi nomor 431 bait 1 dan bait yang ketiga, Gusti Adawuh. Bapak, Ibu, dan Saudara Jemaat, mari bersama-sama kita satukan hati, kita masuk di dalam doa syafaat yang nanti di akhir doa akan kita akhiri dengan doa Bapa kami yang kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersama-sama mengucap syukur saat ini kami sudah bisa melakukan ibadah keluarga di tengah-tengah keluarga kami masing-masing dengan baik, dengan lancar. Kami juga telah memuji memuliakan nama-Mu, juga merenungkan kebenaran firman-Mu. Saat ini kami mohon Tuhan senantiasa memberkati, menyertai kami, khususnya bagi saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan penghiburan, sehingga di dalam masa pemulihannya dapat dijalani dengan baik, serta bisa kembali pulih, kembali menjalani seluruh aktivitasnya dengan penuh sukacita. Kami serahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan kasih Tuhan, di dalam kami menjalani kehidupan berkeluarga, di dalam kami menjalani aktivitas pekerjaan keseharian kami. Kami mohon Tuhan menyertai, Tuhan kami mohon Tuhan memberkati, sehingga kami semua senantiasa bisa menjalani kehidupan kami dengan penuh sukacita. Kami juga berdoa untuk seluruh warga jemaat GKJ Mojosari, mulai warga anak sampai dengan warga lansia. Di tengah situasi kondisi yang sulit saat ini, di tengah pandemi ini, kami mohon Tuhan senantiasa berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan daya tahan tubuh yang baik, sehingga kami tetap bisa
menjalani kehidupan kami dengan baik, dengan penuh sukacita, dengan sehat. Kami bisa menjalani semuanya karena kasih dan penyertaan yang senantiasa Tuhan berikan. Ya Bapa, saat ini kami bersama-sama ingin berdoa juga untuk kegiatan pelayanan yang khususnya dilakukan di Jemaat Mojosari. Kami mohon Tuhan memberikan kelancaran, sehingga di dalam kami berkegiatan, berpelayanan, semuanya kami lakukan hanya demi kemuliaan nama Tuhan saja. Ya Bapa, kami bersama-sama juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk para pemerintah, para pemimpin bangsa kami, mulai Bapak Presiden sampai dengan para pemimpin yang ada di desa, kelurahan, di RW dan di RT di sekitar kami. Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan, Tuhan berikan kejujuran dan keadilan di dalam mereka menjalani segala tugas dan kewajibannya. Juga untuk para medis, tenaga medis, aparat TNI Polri dan relawan yang pada saat-saat ini sedang berjuang untuk menyelesaikan pandemi corona ini. Tuhan berkati mereka, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan, sehingga tetap dapat menjalani seluruh tugas dan kewajibannya dengan baik, dengan lancar, karena tuntunan kasih juga penyertaan yang senantiasa Tuhan berikan. Ya Bapa, saat ini kami serahkan juga persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kami mohon Tuhan memberkati persembahan ini supaya dapat kami pakai sebagai sarana kemuliaan nama Tuhan. Dan akhirnya kami serahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan kasih Tuhan, karena kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa menopang dan menyertai kehidupan kami semua. Demikian Bapa, seru doa permohonan serta ungkapan syukur kami semua kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan. Kita pujikan dari Kidung Pasaman Jawi nomor 438. Kita pujikan bait yang pertama, Gusti Paduka ngirit lampah kula. Mari bersama-sama kita satukan hati, kita mohon berkat dari Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, serta persekutuannya dengan Roh Kudus, kiranya senantiasa menyertai dan memberkati saudara-saudaraku sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.